warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk berwawancara dengan saya. Jadi adapun saya ingin tanyakan Pak terkait masalah bagaimana mengambil keputusan tentang nilai kita. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Insyaallah bersedia. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik Pak Fatur, dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi yang menyangkut kasus-kasus dilema etika, ya, biasanya saya mengadakan atau melakukan pengamatan secara langsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang sedetil-detilnya terhadap permasalahan tersebut, tentang bagaimana penyebabnya dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan kemudian menentukan keputusan itu tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya bagaimana Pak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Dalam pengambilan keputusan itu selalu harus dikembalikan kepada aturan, itu yang harus dipegang. Nah, setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin komunikasi dengan semua jajaran guru, artinya semua stakeholder yang ada, untuk membicarakan permasalahan tersebut, termasuk di dalamnya untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya itu dapat diterima oleh semua pihak, sehingga nanti dijalankan juga dengan baik. Sekira demikian. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah? Tentu saja harus mengadakan identifikasi lapangan atau melakukan observasi langsung ke lapangan terlebih dahulu, termasuk di dalamnya itu melakukan wawancara dengan guru, kemudian kemudian setelah mengadakan observasi dan melakukan wawancara, berdasarkan hasil observasi tersebut, kemudian dianalisis, sehingga keputusan yang diambil itu dapat diterima oleh semua pihak. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak lakukan di sekolah yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, bagi saya apa tadi bisa diulangi Pak? Hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang biasa kita lakukan di sekolah? Keputusan yang efektif bagi saya itu adalah keputusan yang sesegera mungkin dapat diambil. Artinya jika permasalahan itu artinya harus segera diambil keputusan, maka tidak boleh ditunda-tunda. Sesegera mungkin permasalahan itu harus diselesaikan, dan kembali lagi tidak boleh melanggar aturan yang lain. Kemudian Pak, dalam mengambil sebuah keputusan tentu biasa kita mengalami atau mendapatkan sebuah tantangan. Mungkin tantangan seperti apa yang biasa kita dapatkan? Ya, tantangannya ya terkadang keputusan yang kita ambil itu tidak bisa tidak bisa memuaskan semua pihak. Selalu saja ada pihak-pihak yang merasa ditempatkan pada posisi yang kurang adil. Nah, kembali lagi ke kita bagaimana memberikan penjelasan agar pihak yang merasa dirugikan ini dapat memahami keputusan tersebut dan menjalankannya dengan baik. Demikian Pak. Kemudian Pak, selanjutnya dalam
mengambil sebuah keputusan suatu masalah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk memutuskan masalah itu atau pada saat kejadian itu terjadi langsung kita teruskan? Tergantung permasalahannya, Pak. Jika permasalahan itu harus apalagi namanya, jika permasalahan itu ada urgensi, harus segera diambil keputusan secepat-cepatnya, maka sesegera mungkin keputusan itu harus segera saya putuskan, dan kembali lagi harus koordinasikan dengan semua stakeholder yang ada. Nah, jika kasus itu bisa tidak sesegera mungkin keputusannya tidak meminta kita untuk diselesaikan secepatnya, maka tentu saya bisa dengan leluasa berkoordinasi dengan semua stakeholder, termasuk meminta pandangan dan atau pendapat kepada Bapak Pengawas. Seperti itu. Kemudian Pak, adakah contohnya dalam memutuskan suatu masalah, apakah biasa kita melibatkan orang lain atau ada tokoh yang biasa kita minta untuk memutuskan dalam masalah tersebut selain dari kita, apakah masih ada yang lain? Ya, dalam memutuskan dalam membuat suatu keputusan, tentu harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Tapi terkadang saya selaku penentu kebijakan itu meminta pendapat kepada Bapak Pengawas atau kepada teman-teman kepala sekolah yang lain. Kadang bahkan jika permasalahan itu agak-agak apalagi namanya besar, ya, tentu saya harus berkoordinasi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berwawancara tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya Pak, saya meminta Bapak, apakah Bapak bersedia untuk berwawancara? Insya Allah saya sedia. Jadi pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, artinya ketika ada masalah yang terjadi, lebih awal saya mengamati, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, barulah saya menentukan suatu keputusan, yang tentunya keputusan itu harus mengacu berdasarkan peraturan yang berlaku di sekolah ini. Kemudian Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, ada yang kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana dalam mengambil keputusan? Iya, ketika hal itu terjadi, tentunya dalam mengambil keputusan ya selalu dikembalikan pada aturan yang berlaku di sekolah. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjaga komunikasi dengan rekan sejawat. Ya, itu tidak lepas untuk memastikan bahwa apa yang nanti kita putuskan itu benar-benar dipahami. Karena selalu ada alasan dibalik sebuah kejadian yang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini di sekolah Pak? Baik, seperti tadi di awal saya katakan bahwa saya tentunya akan mencari informasi terlebih dahulu. Ya, saya datang langsung ke lapangan, turun langsung mewawancarai pihak-pihak yang terlibat. Nah, setelah dari data-data tersebut saya analisa. Dari hasil analisa ini nantinya akan diambil sebuah keputusan yang terbaik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik, kalau saya, suatu pengambilan keputusan itu dikatakan efektif apabila
dilakukan secara spontanitas. Artinya tergantung objek permasalahannya. Ya, setelah itu saya tentunya menjalin komunikasi yang baik dengan manajemen sekolah, ya, wakase, guru-guru, supaya mereka didengarkan juga pendapatnya, sehingga keputusan nanti yang dihasilkan itu artinya bisa dipahami secara bersama. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Iya, tentunya ketika kita mengambil keputusan ada pihak yang kurang bisa menerima. Ya, tentu saja kalau terjadi seperti itu, tugas kita adalah bagaimana meyakinkan semua orang bahwa keputusan ini itulah yang terbaik dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya Pak, dalam menyelesaikan suatu kasus, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan, ataukah pada saat kejadian kasus itu langsung kita selesaikan pada saat itu juga? Ya, kalau mengenai jadwal, tidak ada sih jadwal tertentu. Ya, artinya ketika menemukan sebuah masalah itu harus diselesaikan dengan baik dan secepat mungkin. Jangan sampai terlalu lama dari kejadiannya, seperti itu. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang lain atau tokoh-tokoh yang lain yang bisa membantu Bapak dalam mempermudah atau menyelesaikan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Pak? Ya, artinya keputusan yang terbaik adalah keputusan bersama. Makanya kita juga butuh dukungan dari semua pihak, ya, termasuk utamanya itu guru-guru, kemudian pengawas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dinas pendidikan. Pak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, adakah pembelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman yang Bapak selama ini kami dalam mengambil keputusan di etika itu? Ya, seperti kita ketahui bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya, dari sebuah kejadian kita belajar. Ya, kita belajar di mana kekurangan dan keterbatasan kita. Nah, dari situ kita memahami bahwa setiap kasus yang terjadi pasti ada solusi permasalahannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi terima kasih banyak Pak atas waktunya dalam wawancara ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Pak Rahman, asal sekolah UPT SDN Dolongan Anjing, Kecamatan Sidoarjo. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Bon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk berwawancara dengan saya dalam kasus dilema etika. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk berwawancara Pak? Iya, bersih. Pertanyaan saya Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral di sekolah Bapak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentu sebelum mengambil keputusan, tentu saya sebagai kepala sekolah mengamati atau mencari dulu informasi tentang suatu permasalahan yang ada atau yang dipersoalkan atau masalah yang menimpa guru tersebut. Ya. Selanjutnya Pak, terkadang di dalam sekolah kita ini, terutama dalam pengambilan keputusan mengenai suatu kasus, terkadang ada kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak untuk memutuskan seperti itu? Untuk memutuskan tentu kita harus mengacu pada aturan yang berlaku. Sebelum memutuskan suatu masalah, tentu yang pertama tadi adalah mengumpulkan informasi apa masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini di sekolah? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah tentu adalah yang pertama mencari informasi
berbicara dengan guru-guru senior yang ada di sekolah, sehingga nantinya pada saat pengambilan keputusan tersebut harus betul-betul diterima setiap guru yang ada di sekolah. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika? Tentu dalam hal efektif kita sebagai kepala sekolah, tentunya pengambilan keputusan terkadang kita harus mengambil keputusan secara spontanitas. Artinya kasus tersebut agar tidak meluas, artinya kita memutuskan pada saat itu juga. Ya. Nah, selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan biasanya kita mendapatkan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan mengenai satu kasus. Nah, seperti apa Bapak bisa mengatasi tentang tantangan itu Pak? Kalau tantangan tentu karena kalau di sekolah itu semua karakter watak tentu guru tersebut berbeda. Tetapi bagaimana kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan, meskipun keputusan itu tidak selamanya guru-guru bisa menerima sepenuh hati, tetapi bagaimana kita bisa memberikan keputusan yang terbaik artinya diterima semua oleh kalangan guru yang ada di sekolah. Terima kasih Pak. Selanjutnya di dalam pengambilan sebuah keputusan mengenai suatu masalah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk memutuskan itu kasus atau pada saat kejadian kita langsung menyelesaikan? Kalau jadwal tidak ada tergantung dari kasus yang dihadapi sekolah. Terkadang kita memutuskan suatu masalah pada saat itu juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak, dalam mengambil sebuah keputusan mengenai suatu masalah atau kasus, tentu Bapak biasa melibatkan dari pihak lain. Siapa saja yang Bapak biasa libatkan dalam mengatasi masalah atau kasus tersebut? Tergantung dari kasus yang dihadapi. Misalnya kalau siswa tentu kita yang dilibatkan adalah wali kelas, komite sekolah. Tergantung dari suatu masalah tersebut. Misalnya kalau guru tentu kita berbicara dengan para guru-guru senior. Keputusan apa yang harus kita ambil dan harus diputuskan sesegera mungkin. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya dari semua hal yang Bapak tadi sampaikan tentang bagaimana pengambilan keputusan mengenai suatu kasus atau masalah, tentu biasa kita dapatkan Pak dalam memutuskan sebuah keputusan kita sudah anggap baik, tetapi orang lain atau orang yang merasa tidak menerima dengan keputusan itu, bagaimana Bapak menanggapi itu? Suatu masalah tentu memang setiap keputusan tidak semuanya atau tidak selamanya guru tersebut bisa menerima dengan baik. Tetapi bagaimana kalau kita secara bersama-sama berbicara dengan guru senior, rekan sejawat, sehingga keputusan tersebut bisa diterima semua kalangan yang ada di sekolah, termasuk guru-guru yang bermasalah itu.